Siang itu, cuaca semakin panas. Anak-anak di sekolah KBTK Islam Karisma sedang asyik bermain di playground sekolah. Tiba-tiba, Bunda Guru memanggil anak-anak untuk masuk ke dalam kelas dan beristirahat. Anak-anak, istirahat dulu yuk, masuk kelas. Iya, Guru. Selamat pagi anak-anak. Pada semangat nih. Bunda punya cerita bagus loh. Cerita apa, Bu Guru? Cerita tentang pertempuran 10 November. Ada yang tahu nggak 10 November itu kita memperingati hari apa? Hari mana, Mas, Bu Guru? Wah, pinter. Iya, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kenapa disebut Hari Pahlawan, Bu Guru? Iya, kenapa, Bu Guru? Kenapa ya? Baik, Ibu Guru akan cerita, tapi kakak-kakak harus mendengarkan dengan baik, oke? Oke. Zaman dahulu, sebelum Indonesia merdeka, banyak penjajah yang menjajah Indonesia, seperti Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugal. Kakek nenek buyut kita sangat sengsara sekali karena dijajah mereka. Penjajah tidak segan untuk membunuh dan menembak kakek nenek buyut kita. Beruntungnya, ada pahlawan kita yaitu Insinyur Soekarno yang mengumandangkan proklamasi sehingga Indonesia bisa merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, warga Indonesia serempak mengumandangkan lagu nasional kita yaitu Indonesia Raya, serta mengibarkan bendera merah putih di seluruh Nusantara, tak terkecuali di kota Surabaya. Akhirnya Jepang menyerah kepada kita. Apa benar Indonesia sudah merdeka? Benar, Indonesia sudah merdeka. Baiklah, saya akan sebarkan berita tersebut ke seluruh rakyat Indonesia. Hati-hati jangan membuat masalah atau ditembak oleh Jepang. Baiklah. Akhirnya Sudirman dan teman-temannya menyerukan kemerdekaan ke seluruh penjuru kota Surabaya dan mengibarkan bendera merah putih di setiap sudut kota Surabaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apa betul proklamasi itu ada? Iya, betul. Wah, akhirnya kita bisa merdeka. Merdeka! 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 Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Jika kau berwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburu dan hendak serta rakyatku membela.
Tibalah suatu hari, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman pada malam hari, tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Republik Daerah Surabaya di tiang teratas Hotel Yamato sebelah utara di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Para pemuda Surabaya yang melihatnya menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Beraninya Belanda mengibarkan benderanya. Ini tidak dapat dibiarkan. Mari kita ke sana, Bung, dan turunkan benderanya. Baik. Setelah mengumpulkan massa di Hotel Yamato, Sudirman, yang saat itu menjabat sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah Republik Indonesia, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal oleh Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, dia berunding dengan Mr. Plukman dan kawan-kawannya untuk meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Kalian dari atas sana. Tidak, Belanda menyangkaskan kami. Tidak bisa, Belanda sudah merdeka. Tidak mau dengan bendera tersebut. Turunkan bendera tersebut. Tentara Belanda yang mendengar tembakan dari Mr. Plukman langsung lari menuju ke tempat perundingan tersebut. Melihat Mr. Plukman tercekik oleh Sidik sampai meninggal. Akhirnya, tentara Belanda pun menembak Sidik sampai meninggal dunia. Sedangkan Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Karena suasana yang semakin memanas, baku tembak pun tak terhindari antara Belanda dan pejuang Indonesia. Akhirnya, perundingan tersebut menyebabkan pergencatan senjata antara Belanda dan rakyat Indonesia. Sampai akhirnya pun Sidik tertembak mati oleh tentara Belanda. Sedangkan Sudirman dan Haryono melarikan diri menemui para rakyat. Dan sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman pun kembali ke dalam hotel dan terlibat pemanjatan tiang bendera bersama Kusnowibowo. Bendera Belanda pun akhirnya berhasil diturunkan, kemudian dirobek bagian birunya. Setelah itu, dikibarkan kembali bendera merah putih ke puncak tiang bendera Hotel Yamato. Ayo Bung, kita turunkan bendera Belanda. Ayo, merdeka! 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 Ayo, cepat ayo! Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris yang diakibatkan oleh meninggalnya Brigadir Jenderal Malabi. Atas kematian Brigadir Jenderal Malabi tersebut, maka terjadilah serangan-serangan kecil yang kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris rupanya membuat rakyat Surabaya sangat marah. Sehingga nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati. Dan Sumpah Pejuang Surabaya yang dipelopori oleh Bung Tomo. Hai rakyatku, Indonesia kita sudah merdeka. Dan janganlah para penjajah menguasai negara kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka. Surabaya 9 November 1945, jam 18.46. Merdeka! Merdeka!
pada tanggal 10 November 1945 adalah puncak dari pertempuran Surabaya, yaitu rakyat Indonesia melawan penjajah dari Inggris. Sehingga terjadilah perang yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah.